Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video saya. Saya dengan Yuliana Dwi Marwa, biasa dipanggil dengan Juli, dengan nomor induk 222 di kelas 3A1 dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Besar dari Universitas ASA Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perihal bumi dalam alam semesta yang ada tiga klasifikasinya, diantaranya yaitu pembentukan alam semesta dan tata surya, yang kedua karakteristik anggota tata surya dan struktur bumi. Baik, video ini dibuat untuk memperoleh nilai tugas dari ilmu alamiah dasar yang didoseni oleh Pak Ruli. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pembentukan alam semesta. Alam semesta atau jagat raya atau universum adalah seluruh ruang dan waktu dengan energi dan materi di dalamnya. Definisi alam semesta mencakup keseluruhan keberadaan energi, materi, hukum fisika, dan konsep abstrak. Kosmologi itu ilmu yang mempelajari evolusi dan pembentukan alam semesta ya teman-teman. Kosmologi atau cabang fisika dan astronomi berusaha memahami alam semesta dalam skala besar. Model-model awal alam semesta bersifat geosimetris dengan bumi sebagai pusatnya, tetapi pengamatan astronomi mengarah pada model heliosentris dengan matahari sebagai pusat dari tata surya. Oke, kita naik ke slide berikutnya, yaitu semesta berisi bintang-bintang yang terdapat dalam galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti, atau yang biasa kita sebut Milky Way. Dan galaksi tetangga atau seperti galaksi Andromeda. Jadi galaksi Andromeda ini memiliki 10 kali lebih banyak bintang dibanding dengan galaksi Bima Sakti, teman-teman. Apa sih galaksi itu? Galaksi adalah kumpulan bintang-bintang dengan jumlah lebih dari 100 miliar, termasuk matahari. Gitu. Kepadatan semesta terdiri dari energi gelap, yaitu 73%, materi gelap dingin 23%, dan materi biasa yaitu 4%. Usia perkiraan semesta sekitar 13,73 miliar tahun, didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Jadi jarak dalam semesta dihitung dalam satuan cahaya, dengan cahaya mampu menempuh 300.000 kilometer dalam 1 detik. Gitu. Baik, kita masuk ke teori-teori pembentukan alam semesta. Di antaranya itu ada teori Big Bang atau dentuman besar. Yang kedua itu ada teori steady state atau keadaan tetap. Yang ketiga ada teori mengembang dan memapat atau the oscillating theory. Yang keempat ada teori kuantum, dan yang kelima ada teori berayun. Baik, kita bahas teori satu-satu ya teman-teman. Baik, yang pertama ini teori Big Bang atau teori dentuman besar. Teori ini dicetuskan oleh Alexander Friedman pada tahun 1922, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan massa berkepadatan sangat besar yang menghasilkan galaksi, bintang, dan planet. Jadi ledakan ini itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu dengan bukunya yaitu Big Bang Theory, terbentuknya alam semesta yang bergerak dan selalu berubah atau dinamis. Gitu. Oke, kita yang kedua yaitu ada teori steady state atau teori keadaan tetap. Jadi teori ini dikemukakan oleh 3 ahli yaitu Fred Hoyle, atau selanjutnya itu Thomas Kuhn, yang ketiga itu ada Hermann Bondi. Dia ini dikemukakan pada tahun 1948. Dia menyatakan bahwa alam semesta bersifat tetap atau tidak berubah, yang dimana yang disebut itu statis gitu. Teori ini terkenal pada abad 20-an. Baik, yang ketiga ada teori mengembang dan memapat, the oscillating theory. Jadi teori ini dicetuskan oleh Fred Hoyle, sama seperti teori yang di steady state.
Di mana dalam teori ini bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Jadi setiap siklus masa ekspansi atau mengembang, ada siklus juga masa kontraksi atau memapat gitu. Yang keempat ada teori kuantum. Teori ini dikemukakan oleh William Wayne yang menyatakan bahwa alam semesta sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa, serta alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Jadi dengan kata lain di alam semesta ini hanya ada partikel-partikel subtomik gitu teman-teman. Yang kelima, yang terakhir itu ada teori berayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh akan menunjukkan gerakan melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Jadi alam semesta ini tidak bertepi gitu dan tidak ada batasannya. Jadi di alam semesta itu gede banget teman-teman. Teman, kita naik ke selanjutnya, yaitu terbentuknya galaksi. Galaksi yang tadi sudah kita bahas di slide pertama, di slide kedua, sorry. Galaksi itu apa sih? Galaksi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan bintang-bintang serta juga benda-benda luar yang tersusun dengan secara teratur. Jadi salah satu galaksi yang terkenal yang tadi kita sudah sebutkan yaitu galaksi Bima Sakti yang biasa disebut dengan Milky Way Galaxy. Jadi kita ada gambarnya ya teman-teman galaksi Bima Sakti. Ya seperti ini kita lihat di slide-nya. Jadi bentuk galaksi Bima Sakti ini adalah spiral dan dia berdiameter 100 tahun cahaya. Jadi diameternya itu gede banget gitu. Kita next ya ke bentuk-bentuk galaksi, itu ada 3. Yang pertama ada elips. Elips ini bentuknya itu seperti bundar, seperti bola pepat. Anggotanya terdiri dari bintang-bintang tua, contoh galaksinya itu galaksi M87 atau galaksi raksasa di rasi Virgo dan galaksi Messier 5. Bisa dilihat teman-teman gambarnya itu benar-benar kelihatannya bulat banget ya. Yang kedua ada spiral. Spiral tuh bentuknya yang tadi seperti galaksi Bima Sakti. Galaksi ini sering didengar banyak orang gitu atau familiar. Memiliki 2 bagian, halo. Bagian pertama itu halo, bagian lengan galaksi dan bagian kedua itu bulge atau bagian pusat galaksi yang menonjol. Jadi dia itu juga punya bintang-bintang muda maupun bintang tua. Yang terakhir itu bentuknya nggak beraturan, jadi dia di mana-mana itu ada gitu. Jadi memiliki banyak materi antar bintang yang terdiri dari gas, debu, contohnya itu awan Magellan besar, awan Magellan kecil yang berada di galaksi Bima Sakti, yang galaksi di bumi. Kita next di karakteristik anggota tata surya. Itu tuh ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada matahari, ada planet, ada asteroid, dan ada meteor. Kita bahas yang pertama yang matahari dulu. Jadi matahari itu apa sih? Matahari adalah pusat dari tata surya. Gitu ya teman-teman. Jadi memiliki inti dan kulit. Yang pertama itu intinya menghasilkan panas sebesar 15 juta derajat Celcius dan itu panas banget. Serta kulitnya itu memiliki 6 derajat Celcius gitu panasnya. Semuanya berupa gas dan tidak ada benda padat di matahari seperti itu. Kalau planet merupakan benda langit dalam tata surya yang bergerak mengelilingi matahari pada lintas orbit stabil. Jadi planet itu ada 8 ya teman-teman. Pertama itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kenapa Pluto nggak termasuk ke dalam planet? Karena Pluto itu udah tidak mampu membersihkan lingkungan orbitnya dalam ruang hampa. Makanya Pluto itu sekarang udah dihapus dalam lintas orbit gitu. Untuk selanjutnya kita ngebahas
Asteroid. Asteroid itu merupakan planet berbatu yang kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi berdiameter sekitar 1.700 kilometer. Banyak yang diantaranya asteroid yang sudah diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Jadi kayak nama-nama asteroid itu emang udah dinamain gitu. Ntar kita lihat bentuk asteroidnya seperti apa ya, dan planet-planet juga. Untuk selanjutnya meteor. Meteor atau disebut juga dengan bintang jatuh merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Jadi kalau teman-teman biasanya sering dengan hujan meteor itu kayak berbentuk bola api dan mengarah ke bumi. Jadi kayak mengarahnya itu cepat, tapi nggak langsung mengarah ke bumi dan besar gitu. Nanti kita jelasin di next selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya ini kita lihat dulu detailnya. Nah, di sini tuh ada kelihatan ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet-planetnya ada 8. Maaf, suaranya ganggu banget di luar. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari gitu. Di situ juga ada asteroid. Asteroid itu yang seperti kecil-kecil itu yang teman-teman yang ada apa namanya, yang warna hijau, yang kecil-kecil, bulat-bulat kecil itu seperti asteroid. Dan meteor itu meteor yang warna biru. Oke, kita next ke selanjutnya yaitu bumi. Teman-teman di sini ada yang tahu bumi itu apa? Langsung saya jelaskan aja ya. Bumi adalah salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Yang tadi sudah saya jelaskan, Bumi termasuk sekitar 4,54 miliar tahun lalu. Itu terbentuknya ya teman-teman. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Jadi bumi ini berdiameter 12,742 kilometer dan memiliki massa seberat 59.760 miliar ton. Kita ngebahas struktur dari bumi. Yang pertama itu ada kerak bumi, mata bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama kerak bumi. Kerak bumi itu apa sih? Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Jadi kalau kerak samudra itu memiliki ketebalan 5-10 km serta kerak benua memiliki ketebalan 20-70 km. Jadi berada di bawah lautan. Kita masuk ke mata bumi yang warna orange ya, warna orange. Jadi mata bumi itu lapisannya menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Kita masuk ke inti luar yang warnanya kuning ke oranye-oranyan. Inti bumi luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 sampai 5.100 km. Dan suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Itu panas sih, lumayan gitu. Inti dalam bumi. Inti bagian bumi yang terbentuk bola metal dengan radius mencapai 1.220 km. Bagian ini terletak di kedalaman 3.000 sampai 5.000 km dengan suhu mencapai 4.300 sampai 5.500 derajat Celcius. Jadi inti bumi ini sangat-sangat panas dan dia itu berbentuk seperti bola, warnanya itu warna kuning gitu. Sebentar ya. Ya, atmosfer. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa.
Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 500 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, kita bahas, ada gambarnya juga ya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Yang pertama itu troposfer, jaraknya sekitar 10 sampai 12 km. Itu tuh tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Kalau biasanya ada cuaca, maaf, sedikit ganggu. Cuaca kita kan kalau di Indonesia ada cuma dua ya. Ada musim kemarau maupun musim hujan gitu. Kalau misalnya di tempat lain itu ada beberapa musim juga. Itu tuh biasanya terjadinya di troposfer. Yang kedua ada stratosfer dengan jarak 12 sampai 50 km. Ini tuh tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar UV. Jadi sinar UV itu sinar matahari ya teman-teman. Biasanya pesawat-pesawat itu dia dengan ketinggian segitu kalau misalnya mau terbang. Yang ketiga ada mesosfer. Jaraknya itu sekitar 50 sampai 85 km, berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Kayak tadi, kalau ada meteor jatuh itu nggak langsung ke bumi gitu. Jadi nanti dikikis dulu di mesosfer, baru nanti jatuhnya itu paling kayak nggak begitu besar gitu. Terus ada termosfer, jaraknya sekitar 85 sampai 500 km, memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Jadi di sini tuh satelit-satelit kayak satelit kita di Indonesia, satelit Palapa. Nah itu tuh jaraknya jauh banget kalau misalnya mau ke sana gitu loh. Selanjutnya ada exosfer, jaraknya tuh lebih dari 500 km, memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi lemah. Baik, itu dia presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.